Shalom semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di pelajaran agama Kristen kelas 10. Kita bersyukur karena kita masih punya waktu dan kesempatan untuk belajar pelajaran agama Kristen saat ini. Oleh sebab itu, mari pergunakanlah waktu yang ada ini dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah dan kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan satu apapun hingga saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar pelajaran agama Kristen. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti dan memahami pelajaran yang akan kami pelajari, dan biarlah melalui pertolongan Roh Kudus-Mu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai pelajaran kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, adapun materi pelajaran agama Kristen kita saat ini adalah bab 11 yang berjudul Identitas Orang Percaya. Nah, ini dapat kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 24, pasal 28 ayat 18 sampai 20, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5, 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Nah, dari materi ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, pengertian identitas secara umum, dan yang kedua, identitas orang percaya. Baiklah, mari kita menyimak materi yang pertama, yaitu pengertian identitas secara umum. Anak-anak, istilah identitas berasal dari bahasa Inggris identity, artinya ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri. Nah, identitas bukan hanya berupa ciri-ciri fisik yang melekat pada diri seseorang atau surat keterangan yang menjelaskan pribadi seseorang atau riwayat hidup seseorang. Akan tetapi, identitas diri lebih merujuk pada kesadaran diri sendiri sebagai kesatuan pribadi yang menggambarkan konsep diri secara utuh. Anak-anak, mari kita melihat beberapa jenis identitas diri. Yang pertama, identitas seksual. Apakah dia heteroseksual, homoseksual, atau biseksual? Yang kedua, identitas gender. Apakah laki-laki atau perempuan? Yang ketiga, identitas pribadi. Ini menyangkut karakteristik atau keunikan seseorang. Yang keempat, identitas agama, yaitu berkaitan dengan ditandainya dengan ritual, busana, dan lain-lain. Dan yang kelima, identitas nasional atau kebangsaan. Jadi, identitas tidak hanya menjelaskan siapa diri seseorang, tetapi juga menjelaskan konsep atau pandangan yang dianut, bahkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi sebagai prinsip utama dalam kehidupannya. Seseorang dapat dikenali identitasnya melalui cara menampilkan diri, cara memandang dirinya, cara mengembangkan diri, serta relasi sosial dengan sesama. Oleh sebab itu,
Sangat penting seseorang mengenali identitas dirinya dengan baik agar dapat menampilkan cerminan diri yang patut diteladani. Yang kedua, identitas orang percaya. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan identitas orang percaya dalam materi ini adalah identitas yang diberikan Allah kepada orang-orang yang percaya, yaitu mereka yang bertobat dan hidup sebagai anak-anak Allah. Nah, identitas ini menjadi ciri diri yang melekat dan tercermin dalam seluruh kehidupan seseorang yang percaya kepada Allah. Mari kita melihat berikut ini identitas orang percaya. Yang pertama, murid Kristus. Kata murid artinya pelajar, yaitu orang yang mau belajar, menerima ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam Alkitab, murid adalah seorang pengikut. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku." Matius 16 ayat 24. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius pasal 28 ayat 20. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menegaskan bahwa tidak mudah menjadi seorang murid Kristus. Selain mengembankan tugas yang wajib dilakukan, ada tuntutan kualitas hidup yang harus dimiliki seorang murid. Nah, kualitas hidup seorang murid menurut Matius 16 ayat 24 adalah yang pertama, menyangkal diri. Artinya, menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, di mana seluruh keinginan manusiawi sang murid ditaklukkan di bawah kehendak sang guru. Yang kedua, memikul salib. Seorang murid harus memikul salib, bukan berarti ia bisa mati seperti sang guru, tetapi ia harus merendahkan diri, menyingkirkan semua gengsi dan harga diri untuk berbagi dan membangun kehidupan orang lain. Yang ketiga, mengikut Kristus. Artinya, setia mengikuti dan mentaati firman Tuhan. Jadi, seorang murid memberi dirinya dipimpin dan dibentuk sesuai dengan kemauan gurunya. Yang kedua, bagian dari identitas orang percaya adalah bangsa yang dipilih. Orang percaya dipilih Allah untuk menjadi bangsa pilihannya. Nah, pemilihan ini didasarkan pada yang pertama, kasih karunia, yang kedua, kedaulatan Allah, yang ketiga, sifat kekekalan Allah, dan yang keempat, di dalam dan melalui Yesus Kristus. Nah, anak-anak, orang Kristen dipilih bukan untuk melakukan sesuatu seperti yang diingininya, tetapi untuk taat melakukan yang diingini oleh Allah. Pemilihan ini tidak mengizinkan seseorang berbuat dosa dan mendorong orang percaya untuk menjaga kekudusan hidupnya. Yang ketiga, bagian dari identitas orang percaya adalah umat kepunyaan Allah
atau gereja. Firman Tuhan mengatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 10. Kepunyaan Allah berarti diselamatkan dan menjadi milik Allah. Di luar Kristus kita bukanlah umat Allah. Bukan orang yang memperoleh kasih Allah, melainkan orang yang dikutuk dan dihukum oleh Allah. Jadi dalam Kristus setiap orang percaya adalah milik Allah. Itulah gereja yang sejati. Yang keempat, bagian dari identitas orang percaya adalah bangsa yang kudus. Nah anak-anak, dahulu kita termasuk dalam golongan orang berdosa yang najis di hadapan Allah. Akan tetapi Allah telah memisahkan kamu dari golongan itu bagi dirinya. Kristus telah menyucikan kamu dengan darah-Nya. Sekarang kamu adalah orang kudus di hadapan Allah. Karena itu, jangan lagi menajiskan diri dengan segala perbuatan dosa, tetapi hiduplah dalam kekudusan dan melakukan segala perbuatan kebenaran. Yang kelima, bagian dari identitas orang percaya adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani bukan berbicara mengenai imam dan raja. Kita percaya bahwa imam adalah fungsi dan tugas setiap anak-anak Allah. Maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk melayani Allah. Oleh sebab itu, jangan ragu untuk datang menghampiri tahta kasih karunia Allah dan jangan pernah lalai mengerjakan tugas pelayanan kita. Nah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang identitas orang percaya. Melalui pembelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa sebagai anak-anak Allah, kita memiliki identitas yang berbeda dengan identitas orang yang tidak percaya kepada Allah. Maka sebagai tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ibu berharap anak-anakku semua dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan telah menyertai kita dalam pembelajaran hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa pengasih, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menolong kami dalam pembelajaran hari ini. Melalui pelajaran yang kami pelajari saat ini ya Tuhan, kami mengerti bahwa sebagai anak-anak Allah, kami memiliki identitas yang berbeda. Oleh sebab itu, tolonglah kami ya Tuhan Yesus, agar kami dapat mencerminkan hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Kristus melalui identitas kami sebagai umat pilihan Allah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku semuanya, pelajaran kita sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Dan Ibu tetap ingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersamaku, tiada